pagi. Pagi, Mem. Sepertinya masih kurang semangat. Sama seperti biasa, kalau Mem mengucapkan selamat pagi ada 3. Ya? Pagi, pagi, dan pagi. Mem ulangi sekali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Pagi ini bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sangat semangat. Jadi seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Mem mau mengabsen dulu. Apakah kelas 5 di sini hadir semua? Hadir, Mem. Oke, baguslah kalau hadir. Jadi pagi hari ini saya mau mengundang dulu sebelum kita memulai pelajaran kita. Seperti biasa, buat dulu kebaktian singkat, bernyanyi dan berdoa. Yang piket hari ini silahkan. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung. Ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari ku rebut kembali. Tuhan, kami belajar berkatilah kami Tuhan, dan tujuh kami Tuhan, berkatilah mereka agar tidak terpisahkan. Ya Tuhan, yang tolong kami yang dilarang Tuhan, berilah mereka kesehatan Tuhan, kehidupan kami mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Nih. Oke, kembali. Jadi, kita sudah boleh memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan tadi seperti semangat tadi, saya harap diawali dengan semangat pagi dan diakhiri dengan semangat pulang. Ya, jadi tetaplah semangat. Jadi seperti biasanya, gimana bukunya? Tidak ada satu pun di mejanya. Jadi seperti biasanya, seperti yang sudah Mem terangkan sebelumnya, kita sudah belajar coding atau belum? Sudah. Ya, jadi di dalam pelajaran coding itu, siapa yang tahu apa itu arti dari coding? Di mana kamu mendapatkan pelajaran itu hari apa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Pendapat sendiri apa itu coding? Angkat tangannya. Menurut kata-katanya sendiri pun boleh. Ayo Kirana. Yang coding bisa pemrograman. Iya, coding ataupun pemrograman. Iya, seperti itu. Jadi memang pembelajaran coding itu dimulai dengan pengenalan konsep dasar atau pemrograman. Iya, melalui permainan dan aktivitas yang menarik. Ya. Jadi kalau sebelumnya Mem sudah menerangkan pengertian dari coding. Apa tujuannya? Sudah ada kan ditulis? Ya. Jadi ini Mem merasa ini masih kurang semangat. Tepuk semangat dulu ayo, tepuk semangat. Iya. Kalau semangat tetap semangat lah. Jadi kalau sudah ada ditulis di bukunya itu pengertian dari coding dan tujuan dari coding, berarti sudah gampanglah kita untuk belajar, untuk menerapkan coding ini di pelajaran kita, kan gitu? Jadi banyak permainan yang bisa kita taruh, yang bisa kita ikutkan ke dalam pembelajaran kita, yang membuat kamu semakin gampang untuk mengerti. Jadi di sini Mem ada memberikan satu tugas supaya kamu lebih mendalami tentang pelajaran coding.
Jadi membuat di sini ada dua metode. Yang pertama itu dengan cara kartu arah coding, dan yang kedua dengan berpikir lateral atau mencari angka yang hilang. Ya, jadi di sini nanti Mem akan membagikan dua kelompok. Kelompok yang ini untuk kartu arah coding dan yang ini untuk berpikir lateral dengan cara ini. Di sini kita mau menggunakan di sini belajar matematika dan penjumlahan, dan di sini kita akan melakukan dan kita akan mengenal dari warnanya, kita akan mengenal tentang rambu lalu lintas. Iya, kalau yang pertama kita memberikan dia simbol seperti ini, kan gitu. Ini kalau di sini ini dilambangkan dengan gulai. Ini warna apa ini tadi? Warna hijau. Ini dilambangkan dengan berhenti. Warnanya warna apa? Merah. Selanjutnya ini ada lambang apa itu? Ini menyuruh kita supaya ke arah kanan. Terus ada dia lagi. Ini warna apa? Orange. Lambangnya kemana? Ke kiri. Ini warnanya warna apa ini? Ungu. Dilambangkan dengan maju. Dan ini dilambangkan dengan warna biru. Ini artinya kemana dia? Mundur. Jadi nanti kalau sudah tahu ini kartu arah ini seperti rambu-rambu lalu lintas dia, jadi nanti kelompok ini menyuruh membuat bentuk seperti ini, warna seperti ini, dan kamu akan mempraktikkan ke depan. Dan kamu akan berbaris sembari kamu memegang arah yang kamu pegang dan dilanjutkan dengan temanmu. Sudah? Sudah ya? Nah, itulah tentang kartu arah coding. Selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir lateral atau mencari angka yang hilang. Jadi bagaimana dia cara kerjanya? Di sini akan menerangkan bagaimana dia berpikir lateral itu. Kita mau mencari angka. Contohnya ini adalah lambang apa ini? Segitiga. Kalau dibuat di sini tanda tambah dan di sini 6, berarti kita akan mencari segitiga ini jumlahnya berapa? Angka di sini berapa? 4. Kita buatlah di sini jumlahnya 10. Ini sudah kita ketahui dia berapa ya? Berarti kalau diketahui dia 6 dan 10, berarti kita tinggal mencari segitiganya. Segitiganya berapa? 4. Iya, seperti inilah dia. Jadi nanti kalau Mem suruh kelompok yang ini membuat seperti ini, membuat soalnya, dan kamu akan mengerjakan ke depan. Sudah? Kamu buatlah dia gambarnya, kamu buatlah dia lambangnya, kamu buatlah dia warnanya. Sudah? Oke, jadi kita mulai mengerjakan kelompoknya. Ayo, ambil alat dan bahannya supaya kita mulai. Sembari membuat soal yang mau kalian kerjakan di sini, di situ kalian membuat juga. Jadi soal tentang berpikir lateral yang pertama, dia ada segitiga ditambah
Jadi yang ketiga, segitiga dikurang lingkaran sama dengan 2. Yang keempat, lingkaran ditambah segitiga ditambah persegi sama dengan titik-titik. Jadi kelompok 2, kamu buatlah dia di karton lontongnya ini dan jumlahnya ini berapa, nanti akan ditempelkan ke depan. Ayo, kerjakan. Dan kelompok 1 tadi, kamu buatlah dia di kartonmu seperti ini dan nanti kamu akan praktikan ke depan. Ayo, menunggu. Ayo, kelompok 1 duluan. Sini. Kita mau menjelaskan tentang kartu arah coding. Jadi temannya dulu, temannya yang pertama lah memberikan kode. Makanya di kartu arah itu diminta bagaimana dengan menggunakan kartu perintah, anak-anak diajarkan untuk memprogramkan teman kelas sebagai robot. Nah, aktivitas ini memperkenalkan anak-anak pada logika berurutan dan pemecahan masalah secara langsung. Ini kita saksikan kartu arah coding dari kelompok 1. Mulai. Berhenti. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Ulangi sekali lagi. Sudah mengerti kalian? Ulangi sekali lagi. Mulai. Berhenti. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok 1. Ada rumah? Boleh kita lem di sini? Ya udahlah, nanti kita lem. Oke, duduk. Jadi bagaimana pendapat kamu tentang kartu arah tadi? Kamu mendapatkan perubahan tidak setelah membuat seperti itu? Kamu bisa mengenali tanda-tanda ataupun simbol-simbol dari kartu arah tadi. Jadi yang lain, kelompok yang lain, ada pertanyaan dari yang mereka buat? Ada? Ya ada. Jadi sudah mengerti. Kalau dia tadi mulai, simbolnya apa, warna apa? Coba tunjukkan. Kelompok 1. Kelompok 1 di mana tadi mulai? Coba tunjukkan dulu mulai. Ya, disimbolkan dengan warna apa tadi? Hijau. Hijau. Berhenti tadi warna Merah. merah. Terus ke kanan tadi berwarna kuning. Ke kiri tadi berwarna oranye. Dan ini dilambangkan dengan warna apa ini tadi? Biru. Artinya kemana? Maju. Ini mundur. Ya, tadi mengerti kalian kelompok 2? Mengerti. Kelompok 1, bagaimana dengan hasilnya? Merasa puas atau tidak? Iya, jadi itulah tentang kartu arah yang sudah dipelajari oleh kelompok 1. Sekarang kita masuk ke cari angka yang hilang. Jadi kelompok 1 diperhatikan. Nanti kita coba loop juga dengan kelompok 1. Jadi kita ini merupakan sebuah pemahaman bagaimana sebenarnya pembelajaran di dalam coding itu. Jadi kalau sudah seperti ini tadi ada simbolnya dan kamu disuruh untuk bertindak. Jadi kita lanjut ke kelompok 2 tentang berpikir lateral. Kita menggunakan game ini. Kalau yang pertama kita menggunakan game kartu arah, sekarang kita menggunakan apa? Menggunakan
Jadi bagaimana kelompok 2? Apakah sudah ada persiapannya? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Jadi untuk kelompok 2, coba ditunjukkan dulu ke atas alat persiapannya bagaimana? Iya. Jadi kita mulai ya. Nomor 1 ada soalnya 1 sampai 4. Jadi kelompok 2, coba tolong dijawab ke depan ini spidolnya. Kalau mau ditempel, ditempel. Yang pertama tadi ada segitiga ditambah 6 sama dengan 10. Berarti kita mau mencari segitiga. Berapa sebenarnya segitiga itu ya? Kenapa bisa 10 di sini ya? Ya, ayo kelompok 2. Satu-satu, Jose, jangan kamu semua. Oke, jadi di sini sudah selesai ya. Saya mau meminta bahan-bahan yang sudah kamu buat. Oke, duduk kembali. Ya saya serahkan. Coba sekali lagi tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Oke, supaya lebih fokus lagi kita tepuk fokus dulu sekali yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jadi fokuslah kamu supaya bisa kamu cerna apa yang saya jelaskan di sini. Kenapa kelompok 2 tahu kalau lapangnya segitiga jumlahnya 4? Kenapa mereka bisa dapat? Karena sudah ditentukan jumlahnya, kan gitu? Iya. Jadi dari sini sudah tahu. Karena kita tinggal mencari segitiga. Di segitiga ini berapa dia supaya kalau ditambahkan dengan angka 6 jawabannya 10 kan gitu? Ternyata mereka membuat kalau dia segitiga lambangnya adalah 4. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 itu 6 ditambah titik-titik. Tadi ini masih lambang persegi. Dan jumlahnya dikasih tahu. Jumlahnya sama dengan 14. Berarti kita tinggal mencari 6 itu ditambah berapa supaya 14. Dan lambang dari persegi itu didapatkan kelompok 2 sama dengan 8. Jadi 6 ditambah 8 sama dengan 14. Iya. Nomor 3, 4 dikurang titik-titik atau dikurang lingkaran sama dengan 2. Jadi 4 ini dikurang berapa supaya jawabannya 2? Ternyata mereka mendapatkan simbol lingkaran itu angka 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi dan nomor 4 di sini tadi titik-titik semua kan? Iya, Men. Lingkarannya kosong, segitiganya kosong, perseginya kosong dan jawabannya juga kosong. Jadi bagaimana ya solusinya? Ternyata mereka sudah tahu bahwasanya dari atas pun sudah dapat bahwasanya simbol dari segitiga itu berapa, lingkaran itu berapa, dan persegi itu berapa. Jadi mereka mendapatkan seperti ini. Yang pertama di sini simbolnya 2 ataupun lingkaran dan ditambah segitiga.
mengerti. Program teman kelas di sini pun masih banyak, nanti kita buat lagi kelompoknya. Kita akan belajar. Sudah? Sudah. Iya. Jadi bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, jadi kita mau tepuk 1. 1, 2, 3, ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kita ulangi kembali lagi. Bukan siap belajar lagi, tetapi siap pulang. Karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Nanti satu orang di sini membawakan doa dan satu orang membawakan apa? Tepuk 1 tadi. Oke? Ya, yang piket, ayo silahkan. Tepuk 1. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap pulang. Tepuk 5. Siap pulang. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Ayo. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami pulang ya Tuhan. Berkatilah kami di perjalanan ya Tuhan. Dimanapun orang tua kami yang berada ya Tuhan. Berilah kesehatan dimanapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kembali. Ayo kasih salam dulu sebelum pulang ya. Siapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Selamat siang. Selamat siang. Gerak. Bersandaran. Oke, stop di situ. Sudah. Sudah, selesai. Mem, bisa istirahat kan? Iya, silahkan. Yes.